Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester Seminar Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu saya itu Bapak Dr. Joshi Suharman, MAG MA. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tia Oktaviani dari jurusan Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, semester 6 kelas A. Di sini saya diberikan tugas untuk membuat jurnal dengan teman-teman saya, satu kelompok, di mana saya diberikan tema oleh dosen saya tentang pernikahan. Lalu saya dan teman-teman saya mendiskusikan sebuah judul di mana muncullah fenomena pernikahan secara virtual di masa pandemi COVID-19. Saya dan teman-teman saya mengusung judul dengan fenomena pernikahan secara virtual di masa pandemi COVID-19 karena kami melihat dari salah satu media sosial, juga media internet maupun televisi, dengan adanya pernikahan secara virtual ini. Pernikahan ini menurut saya menarik karena fenomena pernikahan virtual ini dilakukan menggunakan media internet. Dan juga pernikahan virtual ini bukan hanya ada di Indonesia saja, namun ada di Malaysia hingga Singapura. Atau dapat dikatakan oleh dunia ini disebut virtual wedding. Metode yang kami ambil dalam pernikahan virtual ini yaitu metode penelitian kualitatif, di mana metode kualitatif ini memunculkan hasil deskriptif. Saya dan teman-teman saya melakukan metode dengan cara angket, wawancara, dan menganalisis media sosial hingga televisi. Pertama, hasil angket. Angket ini diberikan kepada masyarakat tentang tanggapan akan fenomena pernikahan virtual ini dengan di-share melalui link G-Form di WhatsApp dan media sosial lainnya. Dan juga kami melakukan wawancara, di mana wawancara ini kami lakukan dengan mewawancari salah satu ulama yang ada pada wilayah sekitar saya dan teman-teman saya. Lalu juga kami menganalisa akan media sosial tentang berita pernikahan secara virtual ini. Selanjutnya di sini saya akan langsung saja tentang fenomena pernikahan secara virtual di pandangan masyarakat. Hasil angket yang kami teliti dari masyarakat yaitu ada beberapa alasan yang membuat mereka kebingungan dan ada beberapa alasan yang membuat mereka tidak setuju akan fenomena pernikahan secara virtual ini. Pertama, fenomena pernikahan secara virtual di pandangan masyarakat. Banyak pertanyaan yang dilontarkan di angket ini tentang pernikahan secara virtual ini apakah dapat dikatakan sah atau tidak. Lalu juga ada yang menganggap beralasan bahwa pernikahan secara virtual ini tidak sah karena kedua mempelai tidak saling bertemu dan saksi wali juga tidak saling bertemu dengan salah satu mempelainya. Ada yang juga beranggapan bahwa ini sangat unik, tapi saya tidak tahu apa-apa tentang pernikahan secara virtual ini. Lalu ada salah satu, mungkin ini ada sebuah adaptasi baru untuk kita semua akan pernikahan secara virtual ini. Mungkin bisa diterima saja asal sesuai dengan hukum dan rukun dan syarat akan pernikahan atau akad nikah secara Islam seperti itu. Namun dari hasil angket kami melihat bahwa akad pernikahan secara virtual kurang untuk dilakukan dari beberapa masyarakat yang beranggapan akan pernikahan secara virtual ini. Selanjutnya
kita melakukan wawancara, di mana wawancara ini terhadap salah satu pendakwah dengan memakai Zoom meeting. Subjek peneliti ini pemuka agama yang bisa kita sebut dengan nama Ibu Heni Hernawati. Beliau biasa melakukan dakwah di berbagai masjid sekitar. Dalam hasil wawancara ini, alhamdulillah beliau mengetahui akan pernikahan secara virtual. Salah satunya ini dari media televisi dan juga media sosial ataupun berita lainnya. Lalu ibu ini menjelaskan bahwa sebenarnya dalam Islam itu memudahkan segala urusan dan tidak memudahkan segala urusan dan tidak mempersulit segala urusan dalam pelaksanaannya. Pernikahan secara virtual ini dapat dikatakan sah asalkan memenuhi syarat dan ketentuan rukun sesuai agama Islam yang telah ditetapkan dan sesuai dengan Al-Quran maupun hadis yang ada. Lalu pernikahan secara virtual ini jangan sampai terganggu akan adanya pandemi COVID maupun ada hal-hal yang lain, karena pernikahan ini sebuah hal yang sangat berbahagia untuk kita semua, karena pernikahan ini hal yang diharuskan seperti itu. Dalam hasil wawancara, beliau memberitahu pernikahan secara virtual itu sah dilaksanakan, memenuhi syarat dan ketentuan secara Islam, karena agama Islam itu memudahkan segala urusan. Selain itu juga beliau mempertegas bahwa ijab kabul salah satu syaratnya sah pernikahan. Maka dengan tidak ada ijab kabul, pernikahan tidak dianggap sah, maka dilakukan secara virtual tetap sah dan sakral. Utama dalam ijab kabul, kedua belah pihak dalam keadaan sadar, ikhlas dalam melaksanakan ijab kabul. Jika memang sebuah pernikahan tidak bisa dilaksanakan kecuali hanya dengan cara virtual, silakan dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat pernikahan. Syarat-syarat pernikahan itu antara lainnya ada mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali perempuan, saksi calon mempelai laki-laki dan perempuan, dan juga harus sadar. Maka dengannya ada pernikahan virtual ini bahwa seseorang yang sudah siap dan memenuhi kemampuan pernikahan maka lebih baik disegerakan, karena Islam tidak mempersulit kaumnya untuk segala urusan sekalipun itu pernikahan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa nikah yaitu suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar sukarela dan keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentuan dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nikah menjadi wajib atas orang yang sudah mampu dan ia khawatir terjerumus pada perbuatan zina. Manakala ia tidak mampu mengendalikan nafsunya kecuali dengan jalan nikah, maka ia wajib dinikahkan atau melaksanakan pernikahan tersebut. Pernikahan yang tentunya harus sesuai dengan syarat-syarat dan hukum yang ada tanpa terkecuali. Jikalau seseorang sudah memenuhinya, maka harus disegerakan untuk melakukan pernikahan. Jadi pernikahan secara virtual ini dapat dikatakan sah jika sesuai dengan syarat dan rukun-rukun akan pernikahan. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila masih ada kata yang kurang dan kalimat yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.